Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Perhatikan ya. Anak-anak, kita lanjutkan ya. Oke, masih ingatkah ketika kalian bermain pesawat kertas? Tentunya masih ya. Kenapa pesawat kertas itu bisa terbang anak-anak? Nah, ini dia jawabannya. Pesawat kertas bisa terbang karena adanya bantuan dari angin. Lalu, termasuk benda apakah angin itu? Ya, angin itu sendiri termasuk benda gas, seperti pada bacaan berikut. Perhatikan ya anak-anak ya. Benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Tentu. Bisa. Perhatikan balon, bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Anak-anak, dari bacaan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya benda gas memiliki ciri-ciri. Yang pertama, benda gas itu tidak bisa kita lihat dan sentuh, namun bisa kita rasakan. Yang kedua, benda gas menempati ruang. Yang ketiga, benda gas memiliki volume yang berubah-ubah. Ya, maksud dari memiliki volume yang berubah-ubah itu hampir mirip dengan ciri-ciri benda cair. Jika udara tersebut ada di dalam balon, maka ya volumenya sesuai dengan ukuran balon tersebut dan bentuknya juga akan menyerupai balon ya. Oke anak-anak, perhatikan gambar tersebut ya. Kita lihat pada nomor 2 dan 3. Lah, itu semuanya apa? Termasuk benda gas. Kenapa? Karena balon ditiup yang akan berisi dengan udara. Lalu plastik ditiup juga berisi dengan udara. Ayo anak-anak, kita hari ini belajar tentang pembelajaran 5 ya. Coba dengarkan Bu Uswa membacakan teks percakapan antara Benny dan Ibu. Benny itu sedang mengetuk pintu ya. Selamat sore Bu. Selamat sore juga Benny. Silakan masuk. Terima kasih Bu, Udinnya ada Bu. Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Iya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Benny, kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak minum dulu. Tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sedang menunggu kami. Kami berangkat ya Bu. Iya nak, hati-hati di perjalanan. Iya Bu. Oke, dari percakapan di atas, bahwasanya dapat kita ambil kesimpulan bagaimana sih cara Benny bertamu. Nah, di sini yang kalian akan pelajari adalah etika ketika bertamu atau aturan ketika bertamu. Oke, yang pertama, ketika bertamu kita harus mengetuk pintu. Yang kedua, masuk rumah ketika kita sudah dipersilakan masuk oleh pemilik rumah. Yang ketiga, ketika bertamu kita harus berbicara yang sopan. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi kita ya. Coba perhatikan bacaan di samping ya. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarian kita tidak membutuhkan benda apapun, namun dalam bermain lingkaran simpai tanpa adanya simpai permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing.
Benda juga beraneka ragam, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan wajan, pisau, dan alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Oke anak-anak, dari bacaan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya semua kegiatan yang kita lakukan itu pasti membutuhkan suatu benda. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk menjaga benda-benda yang sudah kita miliki. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan ke pembelajaran 6 ya. Perhatikan tabel berikut ini. Oke, dari situ kita temukan kata meja, boneka. Meja itu sendiri kita buat fungsinya untuk apa anak-anak? Ya, untuk menulis, makan, dan lain sebagainya. Terus Bu Usbat kita menemukan kata boneka. Boneka fungsinya untuk apa? Untuk apa anak-anak? Ya, untuk bermain. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Kita mulai baca percakapannya. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Pasti kita akan berbuat semua kita semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Iya benar sekali, Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Oke, dari percakapan antara Benny dan Ibu dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya manfaat aturan adalah membuat hidup kita teratur dan disiplin. Oke anak-anak, cukup sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.